Tantang China di perang pelabuhan, strategi brilian atau bunuh diri. Bayangkan, negara yang dulu disebut sebagai penguasa dunia, kini justru semakin galak menggertak sana-sini, menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Trump kembali ke panggung dunia bukan lagi sebagai Tong Wang, si tahu segalanya, tapi sekarang Shui Wang, sang raja tarif. Trump mulai menyerang semua negara, mengenakan pajak ke seluruh dunia, bahkan berusaha mencaplok Kanada dan Greenland. Tentu, kenapa negara superpower harus kembali ke cara kuno yang terlihat gila? Hari ini kita akan bongkar bersama apakah ini tanda AS semakin kuat atau justru tanda awal dari keruntuhan sang hegemoni dunia. Jangan skip, karena di akhir video saya akan menunjukkan pola sejarah yang membuat kalian bakal ternganga. Selama masa jabatan pertamanya, Trump memiliki julukan di kalangan netizen China, yaitu Tong Wang, alias raja yang katanya mengerti segalanya. Bahkan banyak hal yang menurutnya hanya dia yang tahu, tidak dimengerti oleh seluruh dunia. Misalnya, fakta menunjukkan yang diungkapkan Rusia tentang virus COVID-19 berasal dari lab di AS. Dan ketika seluruh dunia tidak pernah berpikir bahwa virus COVID-19 bisa dibersihkan dari tubuh dengan menyuntikkan cairan desinfektan. Namun pada konferensi pers COVID-19 di Gedung Putih pada tanggal 23 April 2020, Trump mengusulkan untuk menyuntikkan desinfektan sebagai cara membasmi virus corona. Setelah Trump terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya, julukannya diubah dari Tong Wang, si tahu segalanya, menjadi Shui Wang atau Raja Tarif. Tarif di sini merujuk pada pajak impor. Julukan ini sejalan dengan julukan Presiden lansia Joe Biden saat menjabat presiden yang dijuluki sebagai Shui Wang juga, tetapi dengan karakter yang berbeda, yaitu Shui yang berarti Raja Ngantuk dalam bahasa Mandarin. Begitu Trump mulai menjabat, dia langsung menyatakan akan mengenakan tarif tambahan pada Kanada, Meksiko, seluruh mobil yang diimpor dari dunia. Dan juga tidak lupa mengancam akan mengenakan tarif tinggi pada Uni Eropa. Tentu saja, dia selalu mendambakan China. Sejauh ini, dia telah 2 kali menaikkan tarif sebesar 10% untuk produk-produk dari negeri Panda. Pernyataan terbaru bahkan mengatakan bahwa AS akan mengenakan tarif yang setara terhadap semua negara di dunia. Namun, jika ditelaah lebih dalam, ada makna tersembunyi di baliknya. Sejak Perang Dunia Kedua, pola perdagangan internasional menunjukkan bahwa semakin maju perekonomian suatu negara, semakin rendah tarif impor yang mereka kenakan. Sebaliknya, negara-negara miskin atau kurang berkembang cenderung memberlakukan tarif impor yang sangat tinggi. Sebagai contohnya, pada tanggal 12 September 2024, Komite Tarif Dewan Negara China mengumumkan bahwa mulai 1 Desember 2024, produk dari negara-negara Afrika paling tidak berkembang yang memiliki hubungan diplomatik dengan China akan mendapat tarif 0%. Artinya, China berharap membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Afrika dengan meningkatkan akses pasar produk mereka ke China. Sebaliknya, berapa tarif yang dikenakan oleh negara-negara Afrika pada produk China? Jawabannya dari 2,6% hingga 5%. Contoh ekstrim ini menunjukkan bahwa sejak Perang Dunia Kedua, semakin kuat ekonomi suatu negara, semakin rendah tarif yang mereka kenakan. Jika suatu hari China juga mulai menuntut tarif tinggi dari negara-negara dunia seperti Trump, itu pertanda China sedang mengalami kemunduran. Setelah memahami logika ini, kita bisa menyadari bahwa di balik wacana tarif tinggi yang didengungkan AS sebenarnya menunjukkan satu hal. Amerika sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, ketika kita menilai berbagai kebijakan Trump, kita harus melihat esensinya, memahami tren di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Pola pikir seperti ini juga sangat membantu untuk memahami banyak gertakan Trump sana-sini. Contohnya, Trump ingin menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 AS dan mencaplok Greenland. Orang-orang di seluruh dunia langsung terkejut. Seolah-olah kita kembali ke era ratusan tahun lalu saat negara-negara penjajah barat saling merampok wilayah negara lain. Ya, perasaan itu benar dan sesuai dengan kenyataan sejarah. Secara garis besar, ada 3 tahap dalam cara negara-negara barat merampok dunia. Tahap pertama, langsung mencaplok negara atau wilayah lain. Cara ini mudah dipahami. Penjajah barat menaklukkan negara lain dan memaksa memasukkannya ke dalam wilayah kekuasaan mereka, seperti Belanda, Portugis, dan Spanyol dalam sejarah. Namun, ini adalah bentuk kekuasaan yang paling dangkal. Tahap kedua adalah versi yang lebih canggih, yaitu kolonialisme. Mereka tidak menganggap wilayah yang direbut sebagai bagian dari tanah air, melainkan diperlakukan sebagai jajahan. Umumnya, hanya mengirim sedikit pejabat dan tentara untuk mengendalikan situasi. Sementara urusan sehari-hari diserahkan kepada pihak lokal, yang biasanya adalah boneka mereka. Contoh paling terkenal adalah Inggris yang pernah memiliki jajahan di seluruh dunia, menguasai 34 juta kilometer persegi tanah, seperempat luas dunia. Karena dimanapun ada koloni Inggris, benderanya dikibarkan dan selalu terkena sinar matahari. Maka Inggris dijuluki 日不落帝国, The Empire the Sun Never Sets. Tahap kedua ini menunjukkan adanya pengurangan kontrol langsung dibandingkan dengan tahap pertama. Setelah Perang Dunia Kedua, masuklah ke tahap ketiga. Secara lahiriah tidak lagi menguasai negara lain. Contohnya AS yang memimpin dunia dengan menetapkan aturan-aturan permainan melalui kekuatan ekonomi, militer, dan budaya, sehingga secara tidak langsung tetap mengontrol banyak negara. Dengan cara ini, mereka masih mendapatkan superioritas moral. Walaupun hakikatnya tetap merupakan bentuk kontrol, namun secara lahiriah mereka tidak melanggar kedaulatan negara lain dan tidak mengirim pasukan atau pejabat untuk mengelola negara tersebut. Bahkan jika ada kehadiran militer, biasanya dibungkus dengan alasan HAM, demokrasi, dan sebagainya. Contohnya kehadiran militer AS di Filipina, Korea Selatan, dan Jepang, dengan alasan menjaga keamanan dari ancaman Uni Soviet atau China. Apapun alasannya, tren dari tahap ketiga ini menunjukkan bahwa kontrol langsung semakin berkurang. Ini juga bisa dipandang sebagai bentuk kemajuan masyarakat manusia, meskipun kemajuan itu hanya di permukaan. Hubungan antar negara di dunia pada dasarnya sama seperti hubungan kontrol antara manusia. Ketika kemampuan kontrol seseorang lemah, maka dia akan mengurung kamu di dalam rumah dan menguncinya. Ketika kemampuan kontrol seseorang meningkat, maka kamu boleh berkeliaran kemana saja, tapi tetap tidak bisa lepas dari kendalinya. Dan ketika kemampuannya mencapai puncaknya, dia bisa mengendalikanmu secara tak kasat mata. Secara lahiriah, kamu bebas sepenuhnya, tetapi pada kenyataannya, kamu tak bisa lepas dari pengaruh atau kekuasaannya. Tidak diragukan lagi, bentuk kontrol seperti ini adalah yang paling tinggi levelnya. Memahami tren perkembangan masyarakat manusia ini, lalu apa maknanya ketika AS ingin menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 atau mencaplok Greenland? Ini menunjukkan bahwa kemampuan kontrol Amerika sedang melemah dan diambang keruntuhan, sehingga mereka terpaksa menggunakan cara-cara brutal yang primitif. Ambil contoh Kanada, yang memiliki luas wilayah sedikit lebih besar dari China, tetapi hanya memiliki 68.000 tentara, nyaris tidak memiliki kemampuan pertahanan nasional. Secara ideologi, Kanada sepenuhnya tipikal boneka AS. Sebanyak 70% produk ekspor Kanada dijual ke Amerika. Dalam bidang diplomasi, Kanada juga selalu tunduk kepada AS.
Misalnya kasus penyanderaan putri mahkota Huawei, Sabrina Meng, oleh Kanada yang melaksanakan pemerintah Amerika. Jadi pada dasarnya Kanada sudah sepenuhnya berada dalam kendali AS. Perubahan pengendalian terhadap Kanada oleh AS bukanlah sebuah kemajuan, melainkan kemunduran yang sangat serius. Artinya, semakin lemah kekuatan suatu negara, semakin barbar, primitif pula cara yang digunakan. Bayangkan saja jika kamu ingin mengendalikan seseorang tapi tidak punya cukup kemampuan, maka kamu harus mengurungnya di dalam rumah. Jadi, ketika kita melihat Trump tampak galak di depan dunia, sebenarnya itu mencerminkan melemahnya kemampuan kendali Amerika dan juga merosotnya kekuatan Amerika hari ini. Setelah Trump berkuasa lagi, dia justru menciptakan perselisihan di mana-mana. Dalam menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina, dia sama sekali tidak melibatkan Uni Eropa dan langsung bernegosiasi dengan Rusia. Bahkan dia mengancam akan mengenakan tarif tambahan terhadap Uni Eropa. Semua ini menunjukkan bahwa dia mulai meninggalkan para sekutunya. Namun, satu-satunya pihak yang tidak akan dia tinggalkan adalah China. Misalnya, dalam hal kenaikan tarif impor. Saat ini, tarif yang benar-benar diterapkan adalah 2 kali kenaikan terhadap China, masing-masing sebesar 10%. Lalu, apa maknanya ini? Dulu, AS memimpin dan menghasut banyak boneka sekutu untuk mengeroyok China, sehingga banyak negara boneka yang takut dengan ancaman AS menjadi medan pertempuran melawan China. Tapi dengan cara Trump sekarang, kedepannya banyak negara tidak akan lagi menjadi medan keroyokan terhadap China. Hanya Amerika sendiri dan segelintir tempat di dunia yang akan tetap menjadi medan serangan terhadap China. Perubahan strategi musuh dari serangan atau keroyokan besar-besaran menjadi serangan fokus dengan segelintir boneka sekutu, menunjukkan bahwa kekuatan mereka sudah merosot. Sekarang, serangan AS terhadap China di bawah Trump juga telah berubah dari keroyokan besar-besaran menjadi serangan yang lebih fokus sendirian. Dari sudut pandang China, jika kita membandingkan dengan pola perkembangan perang pembebasan, ini sudah berada di tahap akhir dari fase pertahanan. Tahap berikutnya adalah serangan balik China, dan akhirnya pertempuran penentuan. Terus terang, ketika memikirkan hal ini saja, sudah membuat hati bergetar. Kita generasi saat ini sangat beruntung dapat menyaksikan proses sejarah besar pergantian adidaya baru yang begitu menakjubkan ini. Mari kita lihat perubahan cara Amerika dalam mengepung China, dengan perang pelabuhan sebagai transisi dari perang tarif oleh Trump. Inti dari perang pelabuhan adalah mengendalikan semua pelabuhan tempat kapal kargo berhenti, sehingga barang-barang China menjadi sulit untuk dijual ke luar negeri. Perang pelabuhan seperti, pertama, mengendalikan pelabuhan secara langsung. Contohnya, Trump memaksa Nikasi menjual 43 pelabuhan yang tersebar di seluruh dunia kepada BlackRock, sebuah perusahaan Yahudi AS yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Trump. Kedua, mengendalikan jalur choke point seperti Selat Malaka, terusan Suez, dan terusan Panama. Sejauh ini, setelah Trump menjabat untuk kedua kalinya, belum terlihat langkah baru terkait Selat Malaka. Mungkin karena dia benar-benar sudah tidak punya cara lagi. Sebab kendali China atas LCS dan Selat Malaka sudah jauh terkontrol seiring kemajuan pesat militer China dibandingkan masa lalu. Trump bahkan mengancam akan sepenuhnya menguasai terusan Panama, tidak menutup kemungkinan dengan kekuatan militer. Terusan Panama terlalu dekat dengan AS dan terlalu jauh dari China. Dan ini jelas menjadi tantangan bagi China jika Trump merampas dengan paksa. Lalu bagaimana dengan terusan Suez? Belakangan ini militer AS terus-menerus mengebom pasukan Houthi yang berbasis di pesisir Laut Merah, tepat di dekat pintu masuk terusan Suez. Berita terbaru pada tanggal 21 Maret, kapal induk USS Carl Vinson yang sebelumnya ditempatkan di sekitar China telah meninggalkan Pasifik Barat
menuju Timur Tengah mempersiapkan serangan terhadap Houthi di Yemen. Jika AS benar-benar melancarkan serangan darat terhadap Houthi, kemungkinan besar Houthi tidak akan mampu bertahan. Dan besar kemungkinan AS akan menempatkan pemerintahan boneka yang tunduk kepadanya di Yemen. Sementara Houthi akan kembali ke pegunungan dan berjuang dengan perang gerilya. Dengan begitu, AS akan merebut Yemen, yang berarti juga menguasai pintu masuk Laut Merah, yang pada hakikatnya adalah menguasai terusan Suez. Itulah metode kedua dalam perang pelabuhan, mengendalikan jalur choke point terhadap China. Ketiga, mengenakan biaya layanan tambahan terhadap kapal dagang China. Misalnya, pengumuman Trump akan mengenakan biaya layanan tambahan bagi semua kapal dagang China sebesar 1 hingga 1,5 juta dolar per pelayaran terhadap kapal buatan China atau kapal yang berbendera China. Seperti biasanya, AS yang mengklaim sebagai negara paling adidaya, tapi hanya berani mengeroyok dengan sekutunya. Juga menekan anak buahnya Eropa dan sekutu-sekutunya harus ikut menerapkan kebijakan ini. Jika tidak, AS mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang tidak mengikuti kebijakan tersebut. Ketiga cara di atas pada dasarnya hanya bertujuan satu hal, yaitu ingin membuat barang-barang China tidak bisa dijual ke Amerika dan anak buahnya. Pada intinya, ini sama saja dengan perang tarif. Namun, apakah caranya mereka pakai ini merupakan kemajuan peradaban atau justru sebuah kemunduran cara brutal? Menggunakan tarif tambahan menghentikan barang-barang China masuk ke Amerika hanya bisa menghentikan barang China masuk ke Amerika, tapi tidak bisa menghentikan barang Amerika masuk ke China. Dan inilah poin pentingnya. Sebaliknya, langkah balasan China adalah dengan menaikkan tarif untuk barang-barang Amerika guna menghentikan barang Amerika masuk ke China. Lalu, apa hasil dari perang pelabuhan ini? Ketika kamu memblokir jalur utama transportasi, kapal dagang baik dari China ke Amerika maupun sebaliknya, semuanya menjadi tidak nyaman dan sulit untuk melintas. Ketika kamu membebankan biaya layanan tambahan kepada kapal-kapal China, baik barang dari China ke Amerika maupun dari Amerika ke China, semuanya akan terkena biaya tambahan, yang berarti biaya angkut naik tajam. Ini jelas berdampak negatif tidak hanya bagi barang-barang China yang dikirim ke Amerika, tetapi juga bagi barang-barang Amerika yang dikirim ke China. Menyadari hal ini, saya tidak bisa menahan tawa. Jangan bilang saya hanya asal bicara. Kebijakan Trump ini bahkan belum resmi diberlakukan, tapi mereka sudah menikmati rasa sakitnya. Menurut laporan Reuters pada tanggal 19 Maret, CEO perusahaan energi batubara Amerika Xcore Energy and Resources menyampaikan bahwa karena adanya rencana penerapan biaya pelabuhan, para pemilik kapal di seluruh dunia sudah menolak memberikan penawaran untuk jasa angkut batubara Amerika. Jika biaya layanan tambahan ini benar-benar dikenakan kepada kapal-kapal China, maka dalam waktu 60 hari, ekspor batubara Amerika akan terhenti total. Dan pengangkutan dengan nilai sebesar 130 miliar dolar akan terancam. Ini jelas akan meningkatkan biaya pengiriman batubara Amerika hingga 35%. Sehingga mereka akan kehilangan daya saing di pasar global. Lihatlah, jurus baru perang pelabuhan dari Trump ini. Selain sambil menyakiti China, juga langsung melukai dirinya sendiri. Kalau dibandingkan dengan perang tarif, hasilnya begini. Trump menaikkan tarif untuk China, menyakiti China. Lalu China membalas dengan menaikkan tarif untuk Amerika, menyakiti Amerika. Tetapi perang pelabuhan ini berbeda. Dengan satu langkah perang pelabuhan, Trump berhasil sekaligus melakukan dua hal, yaitu menyakiti China dan juga sekalian melukai Amerika sendiri. Jadi menurutmu, apakah cara ini dibandingkan perang tarif adalah kemajuan atau malah kemunduran kekuatan AS?
Oleh karena itu, saat China menghadapi perang pelabuhan dari Trump, di satu sisi China tetap sangat waspada dan berusaha keras mengatasinya dengan serangan balik yang juga sangat menyakitkan AS. Ini yang disebut secara taktis menghargai musuh, tetapi di sisi lain secara strategis meremehkan musuh. Karena serangan baru Trump ini dalam hal metode bukanlah sebuah kemajuan, melainkan sebuah kemunduran negara yang hanya bisa menakuti negara kecil dan lemah. Seperti kutipan sang legendaris Chairman Mao, yang jauh hari sudah melihat inti negeri Paman Sam. Semua kekuatan reaksioner pada dasarnya adalah harimau kertas. Saya melihat pertarungan dua superpower dunia US-China menghadapi gertakan macan kertas seperti Trump yang begitu garang. China jauh hari telah siap bertarung dengan tegas secara taktis, tetapi juga mampu mengendalikan tren jangka panjang secara strategis, tanpa panik. Chairman Mao juga mengatakan jika duduk di puncak tiang kapal, tapi tidak bisa melihat apa-apa, itu bukanlah pemimpin. Jika duduk di menara pengawas hanya melihat hal-hal besar yang sudah muncul jelas di cakrawala, itu juga bukanlah pemimpin. Seorang pemimpin sejati adalah dia yang saat tanda-tanda kecil baru muncul di kejauhan, sudah dapat melihat bahwa hal itu akan berkembang menjadi sesuatu yang besar dan menguasainya sepenuhnya. Artinya, hanya mereka yang bisa melihat dan juga memahami tren masa depan yang layak disebut pemimpin. Dalam menghadapi serangan bertubi-tubi AS, Beijing dapat melihat tren besar Amerika secara jelas. Mereka tetap tenang, fokus, dan dengan mantap melakukan pekerjaan mereka sendiri sesuai rencana, sambil menunggu tren itu berkembang lebih jauh mendekati targetnya. Jadi, teman-teman, ketika AS sang macan kertas menggertak dunia dengan Quan Shui Chan atau perang tarif, Kang Ho Chan atau perang pelabuhan, dan bahkan Huan Xiang bermimpi menelan negara lain, itu bukan tanda kekuatan, itu tanda kelemahan. Semakin gaduh, semakin menandakan sebuah kekuatan yang mulai kehilangan kendali. Mereka hanyalah harimau kertas. Jadi, apa tugas kita sebagai netizen global? Ya, tetap tenang, tetap kerja keras sambil lihat sejarah sedang menulis babak baru, dan kita semua adalah saksinya. Semoga Indonesia segera bangkit, memperkuat segala kekuatan unggulannya, memberantas korupsi, dan mengatasi segala kelemahannya, untuk menjadi salah satu kekuatan utama dalam perubahan dunia yang belum pernah kita saksikan dalam 100 tahun terakhir. Kalau kalian suka analisa ini, tekan like, subscribe, dan komen ya.